Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu bisikan cinta dari hatinya yang harus kamu dengar saat ini. Okey teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang mungkin sudah berkali-kali ingin membisikkan sesuatu ke kamu, tetapi tidak dilakukannya ya. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang membisikkan sesuatu tentang kamu di dalam hatinya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang membisikkan sesuatu tentang dirimu di dalam hatinya. Sesuatu yang perlu kamu tahu ya. Kita lihatkan. Seperti apa energinya? I have healed myself. Wow, teman-teman. Entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Mungkin ada banyak waktu yang sudah berlalu ya. Sehingga dia ingin menekankan kepada kamu yang seperti seseorang yang mulai menerima apapun ya. Seseorang yang mulai berpasrah. Mulai menerima kondisi hubungan kalian. Dan secara perlahan-lahan seperti sudah bangkit dan sembuh daripada sebuah kelukaannya. Saya menangkap gambaran seperti jikalau ada sesuatu yang sudah terjadi di antara kamu dan dia, mungkin ada momen tidak mengabari dan sebagainya. Seseorang yang mulai mempelajari untuk menerima apapun yang sudah terjadi dan secara perlahan-lahan berhasil untuk menyembuhkan kelukaan di hatinya. Energi seseorang, I don't show any emotion when people talk about you. Teman-teman, ini seseorang yang sangat merindukan kamu. Seseorang yang sangat menyayangi kamu, memiliki perasaan yang besar, maka jikalau orang lain, orang sekitarnya menyebut namamu, dia akan berpura-pura seolah-olah tidak menunjukkan sebarang emosi agar tidak tertangkap ya, tidak ditangkap oleh orang lain, bagaimana dia benar-benar bereaksi apabila nama kamu disebut oleh orang lain. Energi seseorang yang boleh dikatakan memendam kesedihan ya, memendam sebuah rasa cinta, dan it's like making sure ya, memastikan orang sekitarnya, orang lain tidak tahu emosi yang sedang disembunyikan ini. Maka teman-teman, di saat orang lain berbicara mengenai kamu ya, dia berbuat seperti tidak tahu sahaja. I keep recalling our separation over and over again. Wow, teman-teman, apakah saat ini kalian berdua sedang berjauhan? Tidak lagi hubungan yang seperti dulu ya, tidak seakrab dulu. Sehingga dia seperti walaupun sudah mulai menerima keadaan, masih lagi memikirkan, is this really happening? Apakah ini benar-benar terjadi? Pengakhiran kepada sebuah hubungan yang seperti ini. Seperti mengalami sedikit kesulitan ya. Untuk benar-benar berdepan dengan sebuah situasi di mana kalian tidak lagi seperti dulu dan kalian mulai berpisah. Seperti memberikan saya gambarannya, orang ini tidak mahu berpisah dengan kamu. Belum siap untuk berpisah denganmu. Maka walaupun terpaksa menerima keadaan seadanya, ada kalanya teman-teman, perpisahan ini masih mengganggunya. It's time for us to say goodbye. Nah teman-teman, dia sedang cuba menguatkan diri ya, untuk berdepan dengan sebuah kenyataan bahawa mungkin hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Atau sekurang-kurangnya hubungan ini tidak lagi seperti dulu. Semakin ke sini teman-teman, sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu terpaksa dikuburkan. Seperti jikalau ini adalah keinginan kamu untuk memutuskan ya, ataupun berpisah dengannya, dia terpaksa menerimanya walaupun perasaan itu begitu berat banget. I am reminded of you by many things, tetapi setiap hari yang berlalu, teman-teman, walaupun sudah bersedia ataupun siap untuk menerima apapun yang kamu mahu ya, mungkin kamu yang benar-benar ingin berpisah. Tetapi setiap hari yang dilaluinya, pasti akan ada sesuatu yang akan mengingatkan dia kepada dirimu. Teman-teman, kamu cukup berpengaruh dalam hidup seseorang ini. Maka walaupun dia sudah menerima situasi seadanya, akan ada hal-hal yang terjadi hampir setiap hari yang akan mengingatkan dia kepada kamu. I'm not in the mood. Wow, teman-teman, ini lucu banget ya. Seseorang yang benar-benar sedang dalam bad mood,
sulit untuk menerima situasi yang sudah terjadi walaupun terpaksa menelannya. Teman-teman, orang ini seperti setelah berpisah dengan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, kalian yang tidak seakrab dulu ya, membuatkan dia benar-benar hilang semangatnya. Hilang semangat untuk hidup, hilang semangat untuk bekerja, hilang fokus, dan seperti menjalani sahaja. Detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang maybe ya sedang ngambekan, ambil hati, ya, berkecil hati dengan kamu. Seseorang yang benar-benar memperlihatkan mood sebenarnya dia. Nah, ini mungkin berwajah masam ya, tidak ada senyuman di wajahnya. Mungkin teman-temannya mungkin sempat notice ya, sempat melihat ya moodnya yang sudah semakin berubah, semakin tidak bersemangat. Apabila ditanya, apabila nama kamu disebut, nah dia buat tidak tahu sahaja, seolah-olah tidak begitu terkesan ya, ataupun terpengaruh apabila teman-temannya mungkin sempat bertanya atau menyebut namamu. I'm not in the mood. Tidak mahu menjawab pertanyaan sesiapa pun. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, tetapi teman-teman dia seolah-olah tidak mahu menjawabnya ya. Kita lihatkan lagi. Apa yang ingin dia katakan padamu saat ini? Jikalau benar kalian sudah lama tidak mengabari, atau mungkin sedikit komunikasi, kita coba lihatkan teman-teman ya, sambil kamu dan dia diam-diaman seperti ini. Apa yang ingin dia katakan padamu saat ini? Teman-teman pasti kamu ingin tahu ya, suara hatinya ke kamu saat ini itu seperti apa? No, now is not the time. Wow, teman-teman ini seperti menjawab pertanyaan saya ya. Semakin kita ingin membongkar isi hatinya, wow, dia seperti tidak mahu beritahu kamu ya. Wow, ini membuatkan saya merasakan begitu tertantang ya bagi pihak kalian, dan I really need to know this. Teman-teman, orang ini tidak mahu menjawab pertanyaan kita. Seperti apa suara hatinya ke kamu? Wow, now is not the time. Why not, teman-teman? Kita sedikit berkeras hari ini ya. Kita abaikan kartu ini kerana dia tidak mahu menjawab pertanyaan kita hari ini. Dan saya cuba membongkar suara hati terdalamnya untuk kalian di sini. Tetapi sepertinya dia tidak mahu menjawabnya. So guys, kita cuba sekali lagi ya. Kita cuba dengarkan seperti apa suara hati terdalamnya dia ke kamu hari ini. Apa yang tidak dia ungkapkan? Apa yang membuatkan dia begitu kemudian? Kita cuba lihatkan. Wow guys, you might have abandoned me. Maka wajarlah kita mendapatkan kartu ini tadi. No, now is not the time. Teman-teman, akhirnya suara hatinya didengarkan. You might have abandoned me. Dia merasakan teman-teman, nah orang ini tidak siap untuk pergi meninggalkan kamu dan tidak mengizinkan kamu untuk pergi. Maka jikalau kamu berkeras untuk menghindar, menjauhkan diri, atau mungkin merasa lelah dengan sikapnya, dia sempat merasakan energi kamu yang mulai pergi meninggalkannya. Maka teman-teman, kartu tadi seperti tidak mahu berbicara ya, tidak mahu memberitahu kita apa masalahnya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya, energi dari sisi kamu pula. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan apa yang ingin kamu katakan? Mungkin ya suara hati kamu kepada si dia. Kita lihatkan. Daripada suara hati kamu, saya mungkin dapat menjelaskan situasi ini dengan lebih baik ya. Apakah benar seperti yang dirasakannya, kamu mulai seperti bertindak untuk menjauh atau pergi darinya? Kita lihatkan. I know we have crossed the line. Wow, ini teman-teman mungkin melibatkan cinta yang macam-macam ya. Menurut kamu semakin ke sini, kamu mulai menyedari apakah hubungan seperti ini pantas untuk dilanjutkan atau diperjuangkan. Kerana seperti wujud sebuah kesadaran ya, kamu yang mungkin diberikan pelbagai peringatan oleh semesta. I'm reminded of you by many things. Sempat memberikan saya gambaran ya, kamu mungkin seperti diberikan petunjuk, petanda bahawa hubungan seperti ini tidak akan lasting ya, tidak akan memberikan kamu sesuatu yang baik ke depannya. Maka jikalau timbul kesadaran di hati kamu ya, kamu mulai merasakan kalian berdua seperti have crossed the line, sudah melampaui batasan itu. Seperti ada sesuatu yang tidak diizinkan terjadi, namun kalian berdua kerana perasaan yang begitu kuat, masih tetap menjalankannya. Maka mahu ataupun tidak, kamu terpaksa membatasi diri, mendiamkan dirinya. Kerana kamu juga tidak tahu teman-teman ya, apa yang paling terbaik untuk dilakukan di sini. Seperti kamu berbelah bagi ya,
untuk menyayangi sakit, tidak menyayanginya juga terlalu sakit. Maka di sini teman-teman mungkin melibatkan cinta yang seperti cinta terlarang ya, forbidden love, ataupun hubungan cinta yang tidak diizinkan. Dan seperti kamu mulai merasakan kamu perlu bertindak benar, maka teman-teman sama ada kamu mengungkapkan untuk pergi ataupun tidak ya, seseorang ini mulai merasakan energi kamu yang mulai pergi meninggalkannya. We will reunite someday. Wow, teman-teman, ini seperti kekerasan hatinya, kekerasan pikirannya yang tidak mahu berpisah dengan kamu ya. Teman-teman, suara hati terdalam seseorang ya, bisikan cinta dari hatinya yang harus kamu dengar saat ini. Jikalau kalian berdua sudah cukup lama ya tidak bertemu, tidak berkomunikasi, atau mungkin sudah cukup lama berpisah. Nah, orang ini berkeras, suatu saat nanti kalian akan dipertemukan kembali. Teman-teman, kira-kira ini menarik energi siapa ya? Nah, kamu coba sesuaikan untuk kaitkan energi ini dengan siapa. Tetapi bagi membantu kamu, teman-teman, kita coba lihatkan di sini ya. Ciri-ciri seseorang yang sedang membisikkan sesuatu tentang kamu di dalam hatinya. Bagi membantu kalian, kita coba lihatkan ya. Siapa orang ini sebenarnya? Seseorang yang sedang membisikkan sesuatu tentang kamu di dalam hatinya. Dia ini siapa? Wow, teman-teman, mercy. Seseorang yang mempunyai welas asih yang tinggi, orang yang mudah bersimpati, orang yang banyak melakukan kebaikan, atau dia merasakan kamu sudah terlalu baik dengannya. Teman-teman, dengan kemunculan mercy ini, saya menangkap seseorang yang cukup dermawan, orang yang sangat mulia, orang yang baik hati, dan beberapa di antara dia ini mempunyai sisi spiritual yang sangat tinggi. Teman-teman, latar belakang seseorang ini ya, kamu cuba perhatikan ya, mungkin ada kacukan darah ya, yang berbangsa Cina. Mungkin tidak semua ya, beberapa. Yang mungkin menarik energi kacukan, anak kacukan, yang mungkin latar belakangnya, ini mungkin daripada ancestor dan sebagainya ya. Yang berdarah Cina, seperti itu ya. Okey teman-teman, clarity. Teman-teman, orang ini orang yang sangat jelas. Orang yang akan berbicara apa adanya. Contohnya, ada kalanya di saat berbicara, mungkin cenderung menyakiti kamu ya. Dan orang yang akan berbicara apa adanya, straight to the point ya, dan akan mengungkapkan sebuah kebenaran. Orang ini orang yang tidak suka dibohongi, tetapi mungkin dia akan membohongi kamu ya, tetapi dia sangat tidak suka dibohongi. Seperti itu ya. Energi lain yang saya rasakan di sini, teman-teman, entah mengapa ya, saya menangkap gambaran seperti kamu sempat merasakan energi yang kurang jelas dari dirinya. Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat memfokuskan ke arah prosperity, kestabilan kehidupan. Mungkin ya, ini teman-teman mengindikasikan seseorang yang kaya raya ya, orang yang sangat mapan ya, orang yang benar-benar stabil dari segi keuangan, atau orang yang sangat fokus ke arah keuangan. Sama ada seseorang yang bertungkus lumus ya untuk memperbaiki kondisi keuangannya, atau orang yang sangat mapan, orang yang sangat kaya raya. Kamu sesuaikannya, ini menarik energi siapa? Teman-teman, beberapa di antara dia merasakan kalian berdua sudah ditakdirkan untuk bertemu ataupun ditakdirkan untuk berpisah. Teman-teman, orang ini sangat mengingati ya momen kebersamaan dengan kamu, kerana dia sangat mengingati momen-momen itu kerana ada momen-momen yang cukup seru. Menurutnya, perhubungan dengan kamu ini seperti sebuah adventure. Dan dia sangat seperti nyaman ya menjalankan koneksi ini dengan kamu kerana mungkin kalian berdua banyak persamaannya. Begitu ya. Mungkin dari segi pikiran ya, dari segi pemikiran, dari segi gaya dan sebagainya, banyak persamaannya. Hubungan ini mungkin diawali dengan persahabatan, pertemanan yang baik, atau teman-teman setakat ini ya, kalian berdua masih lagi berteman. Masih lagi bersahabat ya. Seseorang yang muncul daripada lingkungan pertemananmu. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang sangat mementingkan ikatan persahabatan. Teman-teman, orang ini mungkin ramai teman-temannya, banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, dan orang yang seperti cenderung ada kalanya memberikan kamu gambaran lebih nyaman berteman ketimbang menjalankan koneksi hubungan romantis. It's like a platonic relationship, teman-teman ya. Seseorang yang agak sulit untuk berkomitmen dan lebih nyaman berteman. Teman-teman, orang ini orang yang sangat menyukai musik.
Beberapa di antara dia merupakan orang yang pandai menari, sama ada menari tarian tradisional ataupun orang yang pandai menari. Tidak kira lah ya, ini menarik energi seorang cewek ataupun cowok. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berjiwa seni, sangat menyukai muzik, mungkin pandai menari, pandai menyanyi, atau teman-teman orang ini orang yang sangat kreatif. Kreatif dalam mengekspresikan dirinya. Mungkin orang yang cenderung menggunakan muzik, menggunakan pergerakan bagi mengekspresikan emosinya ketimbang berbicara dengan kamu. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran daripada kartu dance ini. Entah mengapa saya sempat merasakan energi seseorang yang mulai ingin bertindak ke arah kamu. Selama ini dia mungkin banyak mendiamkan kamu, tidak ada banyak pergerakan ya, sehingga membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Tetapi saat ini seperti mulai melakukan sebuah pergerakan ke arah kamu. Teman-teman, dia adalah seseorang yang suka melamunkan sesuatu ya. Orang yang suka berangan-angan, orang yang suka daydreaming, orang yang sangat suka mungkin sering memimpikan kamu. Mungkin juga beberapa di antara dia ini masih belum merealisasikan sebuah impian, harapan di hatinya dia. Ada kalanya dia merasakannya kehadiran kamu ini seperti sebuah mimpi. Apakah kamu ini sebuah realita atau mimpi? Detik ini teman-teman, dengan kemunculan kartu ini saya juga sempat merasakan ya, seseorang yang sedang memikirkan kamu, melamunkan kamu dengan cara yang tidak menentu, entah apa yang terjadi di antara kalian berdua sehingga dia sering melamunkan kamu kebelakangan ini. Okey teman-teman, pertanyaan selanjutnya, mengapa dia membisikkan kata-kata ini di dalam hatinya tentang kamu? Menurut saya teman-teman ya, mengapa tidak diungkapkan saja secara langsung kepada dirimu? Mengapa perlu mengungkapkan kata-kata ini, membisikkan kata-kata seperti ini di dalam hatinya? Bukankah lebih mudah jikalau diungkapkan saja secara langsung kepada dirimu? Maka jikalau ini tidak dilakukannya, pasti kamu ingin tahu ya, mengapa dia membisikkan kata-kata ini di dalam hatinya tentang kamu dan tidak diungkapkan secara langsung ke kamu. Kita lihatkan ya, apa yang sedang terjadi. Knight of Swords. Wow, teman-teman. Saya menangkap gambaran seperti mungkin beberapa di antara kamu ya, sedang sakit hati banget sama dia. Atau dia sedang sakit hati banget sama kamu ya. Entah siapa yang mengungkapkan kata-kata yang kurang begitu enak untuk didengarkan, sehingga ini seperti benar-benar menyakitinya. Teman-teman, saya tidak tahu apakah ini disengajakan ataupun tidak ya. Tetapi dengan kemunculan Knight of Swords, sepertinya ada kata-kata yang sangat impulsif sehingga menimbulkan argumen, kesalahfahaman. Mungkin ada kata-kata yang kamu putarkan, ada kata-kata yang dia putarkan yang terjadi sebelum ini, yang apabila diputarkan kembali cukup menyakitkan hati. Teman-teman, maka jika ada situasi yang sedang tegang di antara kalian berdua, maka wajarlah dia tidak mengungkapkan kata-kata ini secara langsung ke kamu, malahan sempat membisikkan sesuatu di dalam hatinya tentang kamu. Energi lain yang saya rasakan di sini teman-teman ya, saya merasakan energi seseorang yang semakin ke sini ya, sebenarnya ingin banget berkomunikasi dengan kamu, tetapi seperti, nah ini kan bersebelahan dengan Five of Swords. Ada situasi yang tidak mengizinkan. Dia menyadari bahawa dia telah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, atau yakin banget seperti kartu daripada sisinya. You might have abandoned me. Jikalau dia pasti yang kamu telah pergi ya, walk away, pergi meninggalkan koneksi ini, maka teman-teman, there is no way ya, memang tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan kamu selain membisikkan kata-kata ini di dalam hatinya. Kerana ada kondisi di mana kamu sudah pun pergi. Kamu dikecewakan, kamu merasakan mungkinnya di belakang kamu dia sempat menghadirkan orang lain, kamu sempat merasa dibohongi, dikhianati ya, sehingga kamu bertindak dalam diam-diam, pergi meninggalkan dirinya. Maka tidak memberikan dia sebarang kesempatan untuk mengungkapkan kata-kata ini secara langsung ke kamu. Nah, benar ya teman-teman, Four of Swords. Energi seperti saling diam-diaman, kelelahan, menarik diri, energi mengabaikan dan merasa diabaikan. Teman-teman, dengan kemunculan Four of Swords, nah ini seperti begitu jelas banget ya, ada energi silent treatment yang sedang terjadi. Entah kamu yang sedang silent treatment dia, atau dia yang sedang silent treatment kamu, yang pasti
tidak ada pergerakan di hubungan ini. Padahal teman-teman, seseorang ini mempunyai keinginan yang sangat kuat ya. Apabila bersebelahan dengan Five of Swords, mencari cara untuk kembali membujuk hati kamu, berkomunikasi dengan kamu, dan ada keinginan untuk berdamai dengan dirimu. Tetapi dia merasakan kesakitan di hatimu sudah terlalu mendalam. Maka ini akan membutuh waktu ya, untuk dia datang sekali lagi kepada kamu. Nah, apatah lagi jikalau dia benar-benar ingin mengungkapkan sesuatu secara langsung ke kamu. Maka ada kondisi yang sedang tegang saat ini, sehingga membuatkan kalian berdua saling menjauhi. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, alasan yang lainnya. Mengapa dia hanya sekadar membisikkan kata-kata ini di dalam hatinya tentang kamu, tidak diungkapkan secara langsung ke kamu ya. Okey teman-teman, Fool. Seseorang ini teman-teman memang orang yang cenderung ya cuekin kamu. Orangnya orang yang sangat careless, tidak peduli, orang yang ceroboh, yang hanya mementingkan kenyamanan dirinya. Memang dari awal teman-teman kamu sudah pun tahu gayanya dia memang seperti ini. Maka teman-teman, dia seorang yang memang buat seperti tidak peduli ya, bersenang-lenang dengan dirinya sendiri, dan seperti sengaja melakukan ini agar kamu yang akan mendekati dirinya kembali. Nah, orangnya pintar ya, walaupun agak berlagak konyol ya, tetapi seperti mempunyai taktik membuatkan kamu semakin penasaran agar kamu akan kembali mendekatinya. Apabila dia berbuat seperti tidak tahu, tidak terkesan atau tidak terpengaruh ya dengan apapun yang kamu lakukan, dengan cara seperti ini, berbuat tidak tahu ya, akan membuatkan kamu penasaran banget dan akan mendekati dirinya kembali. Nah, orangnya pintar ya, walaupun orangnya sangat ceroboh, ada kalanya tidak peduli dan cenderung cuekin kamu. Teman-teman, ada sisi keanak-anakan dari dirinya, orang yang kurang berpengalaman, tidak peka akan perasaan kamu, lebih mementingkan perasaannya sendiri. Maka teman-teman, jikalau kamu berdilin dengan the fool ya, perkataannya juga sudah the fool, teman-teman, someone acting like a fool ya, menurut saya seseorang yang benar-benar bertingkah bodoh. Maka sikapnya yang tidak peduli membuatkan kamu makan hati sendiri. Kerana sikapnya memang begini teman-teman ya, keanak-anakan, ceroboh, tidak peduli. Maka teman-teman, jikalau sikapnya terlalu santai seperti ini, maka wajarlah ya, ada banyak hal yang tidak diungkapkan secara langsung, sehingga teman-teman sengaja menampilkan ataupun memberikan kamu gambaran yang dia ini nyaman banget, tidak terpengaruh dengan apapun yang kamu lakukan. Dengan cara ini, kamu akan mendekatkan dirimu dengan dirinya. Pandai kan? Okey teman-teman, ini energi the fool ya. Seseorang yang memang ceroboh, memang tidak peduli ya. Dan saya menangkap beberapa di antara dia ini bertindak keanak-anakan. Okey teman-teman, mengapa tidak diungkapkan secara langsung ke kamu? Okey teman-teman, dengan kemunculan the Chariot, sama ada orang ini mempunyai jadual pekerjaan yang sangat sibuk, ataupun teman-teman dia sempat merasakan kamu yang seperti kartu dari sisinya. You might have abandoned me. You might have abandoned me. Benar ya? Ini seperti perasaan yang dirasakannya. Kamu yang semakin pergi. Kamu yang semakin menjauh. Sehingga membuatkan energinya terpaksa mengejar-ngejar kamu. Nah, ini yang tidak mahu dilakukannya. Apabila diletakkan bersebelahan dengan the fool, nah dia berbuat tidak tahu sahaja. Seolah-olah tidak terpengaruh dengan apapun perubahan yang kamu berikan. Jikalau dia merasakan kamu semakin menjauh, kamu semakin pergi, dia seolah-olah tidak mahu mengejar kamu ya. Kita lihatkan lagi, the Hanged One. Teman-teman, kerana kamu sudah menggantungkan energi hubungan ini. Ada perasaan di mana dia cukup heran banget guys. Cukup puzzle, cukup hairan banget. Mengapa kamu bertindak seperti ini, menjauhkan diri? Ada hubungan yang sedang tergantung di sini. Sama ada kamu yang menggantungkannya kerana kamu, menurut kamu ya, I know we have crossed the line. Mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan kalian untuk membawa hubungan ini ke depannya. Maka teman-teman, dia sempat merasakan energi kamu yang turut menggantungkan persahabatan kalian. Kamu yang seperti tidak peduli lagi ya. Jikalau kehilangan dia sebagai seorang kekasih, kamu juga tidak mempedulikan persahabatan yang sudah dibina bersama. Maka teman-teman, orang ini sakit hati banget ya. Sakit hati banget jikalau kamu menepis atau menepikan energi persahabatan itu. Maka apapun yang ingin diungkapkan kepada kamu itu terpaksa ditahan. Ditahan-tahan olehnya ya.
Dia seperti jikalau kamu mendiamkan dia, dia juga mendiamkan kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mengapa kata-kata ini tidak diungkapkan secara langsung ke kamu? Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang boleh dikatakan tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri yang baik. Ini bukan kerana dia tidak confidence, tetapi mungkin kerana kondisi keuangannya sedang dalam keterpurukan atau di bawah kamu. Dari awal lagi teman-teman, orang ini mungkin sempat kamu bantu ya. Maka jikalau kondisi keuangannya tidak semakin baik, nah ini juga akan sedikit sebanyak ya men-trigger moodnya dia. Maka teman-teman, apapun yang ingin diungkapkan dari hatinya itu perlu berjalan dengan kondisi keuangannya. Jikalau kondisi keuangannya tidak baik, memang tidak ada mood ya. This is not the time. Dia tidak akan mengungkapkan ini secara langsung kepada kamu. Dia akan tetap menggantungkan kamu sehinggalah dia bisa membalikkan sebuah situasi yang baru yang cukup menenangkan sebelum dia mengungkapkan kata-kata ini kepada kamu. Nah teman-teman, ini seperti banyak mempengaruhi ya moodnya dia. Kondisi keuangan ini banyak bermain di sini, sangat berperan di sini. Jikalau kondisi keuangannya tidak baik, nah moodnya juga begitu ya. Wow teman-teman, saat ini seseorang ini memang sedang kecewa banget ya. Sempat merasakan ditinggal oleh kamu. Merasakan kamu benar-benar pergi dari koneksi ini, cukup tidak bersemangat untuk melanjutkan apa saja yang ingin dilakukan ke depannya. Dan dia belum sempat benar-benar healing untuk keluar dari situasi ini. Maka teman-teman, jika ada kondisi yang sedang sulit banget seperti ini ya, sama ada kamu yang mengabaikannya atau dia yang mengabaikan kamu ya, seseorang ini belum siap untuk keluar daripada situasi yang sedih ini. Benar-benar tidak bersemangat tanpa adanya kamu. Maka teman-teman, jikalau dia sedang dalam keterpurukan seperti ini, maka sudah pasti ya, dia akan mengungkapkan atau membisikkan kata-kata ini di dalam hatinya tentang kamu, tetapi tidak diungkapkan secara langsung ke dirimu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Aquarius, Cancer dan Pisces. Aquarius, Cancer dan Pisces cukup mendominasi, didampingi dengan Taurus, Scorpio, Libra, Aquarius dan juga Gemini. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Zodiak lain apa yang muncul di bacaan hari ini. Okey teman-teman, kemunculan zodiak Taurus, Pisces, Scorpio, Leo, Aquarius sekali lagi, Capricorn. Dan under the deck di sini teman-teman, zodiak Libra. Seseorang yang mungkin sedang cuba ya untuk mengimbangi energi kalian berdua saat ini. Okey teman-teman, saya menangkap daripada zodiak Libra tadi ya, seperti banyak pertengkaran yang terjadi di antara kamu dengan seseorang yang berzodiak Libra ini. Dan menurut firasat saya, intuisi saya, ini bukan kebetulan. Especially ya, khususnya zodiak Libra tadi, seperti ada banyak pertengkaran yang terjadi, kesalahfahaman, argumen yang tidak perlu di antara kamu dan dia. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya kartu selanjutnya. Mungkin saya akan gunakan kartu yang lain ya. Sebentar teman-teman. Kita gunakan kartu ini. Teman-teman, apalagi yang disembunyikannya tanpa pengetahuan kamu, sesuatu yang disembunyikannya di dalam hatinya tentang kamu ya. Nah, ini part of ya, sebahagian daripada bisikan cinta yang disembunyikan di dalam hatinya tentang kamu. Sesuatu yang tidak diungkapkan secara langsung ke kamu. Kita lihatkan ya, apa yang tidak kamu tahu sebenarnya dari segi hatinya. Wow teman-teman, perasaan seseorang ini ke kamu semakin bertumbuh. Dan ada energi kesetiaan ya. Seseorang yang belum siap ya untuk pergi dari kamu, berpisah dengan kamu. Dan ikatan ini seperti semakin hari semakin kuat. Mungkin teman-teman ya, beberapa di antara dia juga tidak sadar bahawa perasaannya kepada kamu semakin bertumbuh semenjak kamu mengabaikannya. Nah, begitu ya. Semenjak kamu mengabaikannya, perasaan ini bertumbuh ya. Okey teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sudah mengunci pintu hatinya hanya untukmu. Energi kedua yang saya rasakan di sini, seseorang yang sedang menganalisa, mencari cara, mencari solusi
ke arah masalah hubungan kalian. Dan mungkin juga beberapa yang lain sedang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan belum menemukan jawapannya. Maka dia mencari solusi. Bagaimana untuk meleraikan isu hubungan kalian berdua. Teman-teman, saya menangkap daripada kartu fish ini ya. Seseorang ini akan kembali dalam hidup kamu. Saya tidak merasakan energinya jauh-jauh banget. Orang ini datang dan pergi dan masih lagi berkitaran di sekitarmu. Teman-teman, saya menarik energi seseorang yang semakin me-value ya, semakin menghargai keberadaan kamu dalam hatinya. Seseorang yang mungkin tidak menghargai kamu dulu, tetapi semakin ke sini, setelah kamu membebaskan diri, nah ini kan sebelah kunci. Setelah kamu berhasil benar-benar mengabaikannya, pergi begitu saja ya. Seseorang ini mulai melihatnya, nilai kamu yang sebenarnya. Menyesal banget mengapa dia tidak menghargai kamu di saat kamu ada. Nah, begitu ya. Ini sesuatu yang tidak diungkapkannya, yang maka kamu tidak tahu ya, teman-teman. Nah, kamu lihat sendiri ya. Kartu yang cukup romantis dengan bunga mawar ini ya. Kartu heart. Teman-teman, hatinya sedang sangat merindukan kamu dengan harapan yang kamu tidak akan pergi meninggalkannya. Speaking of heart, teman-teman, nah berbicara mengenai hati. Terlalu banyak bentuk hati, simbol-simbol hati dari belon-belon ini yang tidak saya jelaskan dari tadi ya. Teman-teman, ini hatinya yang bersebelahan dengan hati kamu. Maka teman-teman, jauh di dalam hatinya. Saya menangkap energi seseorang yang sebenarnya tidak mahu berpisah dengan kamu. Kamu mungkin ingin menjauh, ingin mengekalkan hubungan ini sekadar persahabatan ataupun apa saja ya. Tetapi orang ini belum siap untuk menerima kamu sebagai seorang teman sahaja. Hatinya masih lagi mencintaimu. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu tahu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang sebenarnya ingin dia ungkapkan kepada kamu secara nyata. Nah, jikalau ini ya possible ya, mungkin ke depannya kalian akan bertemu. Apa yang sebenarnya ingin diungkapkannya kepada kamu secara nyata. Jikalau mungkin semesta memberikan kesempatan kepada dirinya, suatu saat nanti apa yang sebenarnya ingin dia ungkapkan kepada kamu secara nyata. Wow guys, ini kan kartu yang keluar 2 kali ya. We will reunite someday. Tidak kiralah apapun yang terjadi, dia tetap berkeras teman-teman. Kalian akan bertemu lagi suatu saat nanti. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kalian berdua. The truth was a bitter pill to swallow. Nah ini kan kondisi di mana dia begitu sulit untuk menelan sebuah kenyataan kebenaran yang kamu sedang mengabaikan dirinya. Orang ini masih lagi mengalami kesulitan ya untuk menelan situasi ini dengan terang ya, dengan jelas. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar mengalami kesulitan untuk menerima situasi yang sedang terjadi. I don't want to be platonic. Teman-teman, sebentar tadi saya menggunakan perkataan ini ya, dan kartu ini keluar. Can you believe it guys? Di antara deck ini ya, kartu ini keluar. Seseorang yang tidak mahu menjalankan hubungan yang platonis ya dengan kamu di sini. Seseorang yang tidak mahu hanya menganggap kamu sekadar seorang teman, tetapi sebenarnya dalam diam memendam perasaannya lebih dari itu. Nah, dia mungkin berpura-pura dengan perasaannya, memakai topeng, menjalankan sahaja menganggap kamu sebagai seorang teman, tetapi tidak bisa membohongi hatinya. Sebenarnya orang yang memiliki hasrat yang besar, bergairah ya, memiliki rasa cinta terhadap dirimu di sini. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, walaupun kartu ini tidak keluar ya. I don't want to be platonic. Okey teman-teman, I can't seem to forget you. Nah ini teman-teman, apapun yang terjadi jikalau kamu berhasil move on darinya, dia tidak berhasil, not only move on teman-teman, tidak berhasil untuk melupai kamu. I hid my true identity from you. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Seseorang yang memakai topeng. Mungkin juga ya, topeng itu not enough. Orang ini memakai jubah seperti ini. Menutupi segala sesuatu. Nah, dari hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki. Agar perasaan sebenarnya tidak terlihat. Teman-teman, orang ini benar-benar bersikap guarded ya. Benar-benar menyembunyi perasaan terdalamnya terhadap kamu, dan hujung-hujungnya siapa yang sakit hati. Di saat memilih untuk memendam sebuah perasaan teman-teman, ini sebab dan akibat ya. Tindakan apapun yang diambilnya, nah dia perlu berdepan dengan konsekuensi itu teman-teman ya.
Di sini teman-teman, beberapa di antara dia memang menyembunyikan identitas ataupun perasaan sebenarnya dari kamu. Being around you is like a breath of fresh air. Nah, tanpa kamu hilang semangatnya, hilang semangat untuk melanjutkan hari-harinya. Kerana berada di sampingmu, kamu ini seperti oksigen yang segar, udara yang segar yang dihirupnya. Tanpa kamu, teman-teman, seperti udara yang tercemar ya, dan dia tidak dapat bernafas dengan baik. Wow guys, can you believe it? Kartu ini keluar 2 kali seperti kartu tadi ya. I'm not in the mood. Teman-teman, ini jelas banget ya. Suara hati terdalamnya dia. Bisikan cinta dari hatinya yang harus kamu dengar saat ini. Tanpa kamu, perubahan yang kamu berikan benar-benar sudah merubah atau mempengaruhi moodnya dia. Teman-teman, dia sangat terpengaruh ya dengan apapun yang terjadi. Dan kamu lihat saja kepada moodnya. Orang ini tidak lagi seperti dulu. Mungkin wajah dan mukanya sering masam banget ya. Tidak ada senyuman di wajahnya. Tidak ada mood untuk menjalankan hari-harinya. Teman-teman, jikalau kamu sempat berpapasan dengannya atau video call dengannya, perhatikan raut wajahnya. Teman-teman, mungkin kata-katanya bisa membohongi kamu, tetapi tidak daripada bahasa tubuhnya. Teman-teman, orang ini cukup tidak bersemangat di saat kehilangan kamu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan pula dari segi huruf namanya. Apakah huruf namanya akan muncul ya ke pembacaan hari ini. Tetapi jangan terlalu berpatukan kepada initial ini ataupun zodiak yang muncul ya. Lebih mendengarkan kepada readingannya. Jikalau readingan ini resonate untuk kamu, don't worry about the zodiac, don't worry about the initial teman-teman ya. Ini hanyalah pembukaan sampingan. Begitu ya. Okey teman-teman, hari ini saya tergerak untuk ambil di bahagian tengah seperti ini. Kita singkirkan yang sisanya. Baik teman-teman, di sini terlihat huruf F, Q, R, X, T, I, J, A, E, N, O, M, C, S, V, H, D, L. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa bisikan cinta yang mungkin jarang terucap, bak seperti kamu yang mungkin menggenggam tangannya sesaat, namun sesungguhnya telah menggenggam hatinya selamanya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.